Enggak percaya dengan ahlul bait, tidak menghormati ahlul bait, mati su'ul khotimah. Iya, kalau ahlul bait kamu itu Yahudi Askenasi, kelompok G. Di Tetos Minoritas. Assalamualaikum, salam sejahtera semua dan selamat datang di channel Tetos Minoritas. Di zaman ini pentingnya memilih panutan agama berdasarkan ilmu, akhlak, dan kapasitas keilmuan yang nyata, bukan semata karena gelar, keturunan, apalagi nasab atau popularitas. Jika ada tokoh yang mengaku ahli agama, namun kemampuan membaca dan memahami kitab masih dipertanyakan, maka umat berhak bersikap kritis dan kembali merujuk kepada para kiai yang telah lama mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan pendidikan umat. Dan jangan salah memilih panutan. Baru-baru ini banyak sekali di media sosial ceramah-ceramah para habib yang isinya cuma dongeng-dongeng khurafat dan selalu mengandalkan para leluhurnya serta mengagung-agungkan kota Tarim. Mereka hanya bisa bercerita dongeng dan kewalian-kewalian leluhurnya, tapi dalam hal membaca kitab kuning, dalam hal ilmu agama sangat minim sekali. Contohnya seperti Bahar bin Smith dan para habib lainnya membaca kitab dari kiri ke kanan. Dan baru-baru ini ada habib dari Tuban, Husain Ba'akil, yang terekam video pembacaan kitabnya Amburadul jauh di bawah rata-rata kalau dibandingkan dengan santri-santri pondok pesantren. Mari kita ikuti para ulama dan kiai yang jelas sanad ilmunya, luas wawasannya, serta mulia akhlaknya. Karena agama dijaga dengan ilmu, bukan dengan klaim nasab semata. Tawassul gawe wasilah kita ilaika maring Gusti bi ammi nabiyina kalawan pamat. Nah, seperti apa bacaan Husain Ba'akil dalam membaca kitab yang menurut saya amburadul? Penonton bisa simak cuplikan videonya berikut ini. Taqra harfan minha ila a'titahu wa anna tujzi'a ma la yajzi syai'un minal Qur'an walau an fatihatal kitab walam yu'taha nabiyyun qablahu sallallahu alaihi wasallam al-fatihata wa khawatima surat al-baqarah yakni amanar rasul ilal akhir surah. Biasanya yang salah-salah dalam membaca kitab itu adalah ustaz-ustaz Wahabi. Sekarang malah habaib. Walam yu'taha nabiyyun qablahu sallallahu alaihi wasallam al-fatihata wa khawatima surat al-baqarah yakni amanar rasul ilal akhir surah lam taqra harfan minha ila a'titahu wa anna tujzi'a ma la yajzi syai'un minal Qur'an walau an fatihatal kitab wudi'at fi kifatin minal mizan an fi kifatin la rajahat fatihatal kitab sab'al marad. Benarnya salah dalam membaca kitab itu ya biasa, namanya juga manusia ya. Menurut saya kalau cuma salah baca tetapi pemahamannya masih benar, itu masih bisa dimaafkan ya. Asal jangan terlalu jauh. Ya, kalau seperti Habib Bahar itu dulu ya, beliau baca dari kiri ke kanan. Juga ada Habib Lutfi ya, beliau mengertikan laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu terlalu jauh itu. Kemudian Habib Husain Ba'akil tadi itu juga terlalu banyak salahnya.
Ya, kalau boleh dikoreksi bacaan dari Habib Hussein Bagil tadi itu ya cukup hancur, Pak. Iya. Perlu saya bacakan bahasa Arabnya? Di sini saya bawa kitab kuning. Langsung saya bacakan. Jadi saya nggak baca apa namanya? Saya nggak bacakan ininya. Maksudnya saya nggak baca apa Arabnya. Biar lebih cepat menghemat waktu. Ya. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya baca. Enggak apa-apa, bacakan aja Arabnya, enggak apa-apa. Lama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya yakni fi dhanbih minal mu'minin yakhruj kayawmi lailati awwali fi dhanbih minal mu'minin yakhruj ummuhu waladtuhu kayawmi lailati fi dhanbih minal mu'min yakhruj. Iya. Ngaji Quran, oke. Ente mau surat apa? Sembarangan aja ya. Sembarangan. Sama aja. Sama. Surat Al-Ahzab, surat Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Itu kalau baca sedang. Kalau baca cepatnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Yang namanya manusia itu ya salah itu sebenarnya biasa. Dan soal membaca kitab atau soal membaca redaksi Arab yang kadang salah itu juga sangat lumrah. Namanya manusia kok. Tapi kalau sesuai redaksi salahnya banyak, lah ini yang tidak biasa. Maka branding ulama yang disematkan dalam diri seseorang yang dalam membaca redaksi Arab atau membaca redaksi kitab itu salahnya banyak banget, maka menandakan ini tidak begitu membidangi soal ilmu alat, ilmu untuk membaca kitab atau tulisan Arab yang tidak berharokat. Lucu, mboten kula sebutaken. Bojone kiai dijaluk diwekno. Goblok ngene. Ana meneh ten daerah rada etan ngakune Habib ngetengi wong duwe anak ditinggal dak. Kecamatane jejer karo kecamatan Kalipari. Ora tak buka. Gak percaya no omah tak duduhi. Ati sing penak meloo kiyaine Muhammadiyah, kiyaine NU. Saudaraku, sekedar saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudaraku masyarakat pribumi di seluruh Indonesia. Saya masih ingat tahun 80-an, 90-an dulu itu ada yang namanya tabloid monitor milik Arswendo. Tadi ceritanya itu pada waktu itu tabloid itu, monitor itu mengadakan angket. Siapakah di antara angketnya itu adalah siapakah idola? Maka waktu itu yang nomor satu sebagai pemenang adalah Kanjeng Rasul Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nomor dua waktu itu, insya Allah kalau tidak salah itu adalah Nike Ardila dan lain-lain. Apa yang terjadi, saudara? Karena Nabi Muhammad itu di atasnya Nike Ardila atau artis-artis yang lain atau manusia yang lain, maka itu dianggap pelecehan seksual. Pelecehan, bukan pelecehan seksual. Dianggap pelecehan. Karena kanjeng Nabi Muhammad dibanding dengan Nike Ardila dan juga tokoh-tokoh besar lain waktu itu. Akhirnya tablet monitor itu dibrandel, insya Allah seperti itu, dan Arswendo dipenjara.
Nah, sekarang ini loh, akhir-akhir ini banyak sekali ceramah-ceramah saling bermunculan di media sosial. Di antaranya Fakihul Muqaddam, Isra Mi'raj 7 atau sampai 70 kali sehari semalam. Kemudian yang paling luar biasa juga, ini saya bututi ini, itu Habib Dul bin Qadir dari Malang. Itu kalau ceramah itu wah, luar biasa ngawur. Di antaranya saya itu ketemu sama Kanjeng Nabi setiap hari, 1 hari sekali. Ketika beliau tidur, saya bangunin. Loh, itu saya dengar sendiri itu. Waktu itu ceramah di pondoknya Kiai Munib Abdul Karim Keramat Burung Jati. Kemudian yang paling luar biasa, bahwa dia itu saya nggak sebut saya beliau, enggak. Dia itu hafal 7 juta hadis. Coba hadis yang mana 7 juta? Maka sampai hari ini para mukibin, para penggemar sampai hari ini belum sadar apakah ada 7 juta hadis itu. Coba dibayangkan seperti itu. Nah, kalau 7 juta hadis berarti dia itu bikin hadis sendiri. Coba sekarang falyatabawwa maq'adahu finnar. Gitu loh. Coba sekarang kalau ada orang yang meyakini bahwa memang betul itu hadis, gimana? Bukan hadis kalau dikatakan hadis, murtad kan? Dukoli di mana-mana. Nah, kita kan tidak tahu, ya. Kemudian kalau masalah yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, nah itu nggak sampai jadi apa-apa. Coba sekarang 7 juta hadis palsu kan? Hadis gak jelas itu namanya. Malah saya kepingin tahu di mana kitabnya 7 juta hadis itu. Ayo kita telaah bersama-sama. Kita datangi Malang itu. Kita tanya di mana kitabnya. Gitu loh. Kemudian akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan ceramah-ceramah yang mungkin waktu dulu dia itu nggak sadar. Mungkin yang sudah mati, ya jelas matinya mati kafir lah dia itu seperti itu. Ya kan? Kanjeng Nabi itu sama dengan Habib si Ahmad bin Muhammad Al-Mukhdar atau apa namanya itu. Khulqan wa khuluqa. Khulqan wa khuluq. Bentuknya. Saya penasaran, kayak apa wajahnya si Habib yang katanya akhlak dan siklunya itu sama dengan Kanjeng Nabi, mirip dengan Kanjeng Nabi. Masya Allah. Setelah ditunjukkan di media sosial wajahnya, Masya Allah. Penghinaan itu. Kanjeng Nabi yang mirip Kanjeng Nabi, potongan seperti itu. Bukan orang Arab. Mirip antara Bangladesh dengan India dalam perindavan itu. Nah, jadi saudara-saudaraku, harap dia mengerti, hati-hati loh. Itu lagi yang teriak-teriak, yang alumni Dalwa Raji. Baca kitab aja dari sebelah, Masya Allah, dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri, kita yang lulusan pondok kampung-kampung itu, Masya Allah, belajar nahu mati urip. Cuma dipotes dengan dari sebelah kiri, bacaannya innahu. Masya Allah. Wah, diundang ceramah kemana-mana. Jadi intinya itu bukan karena keilmuannya, bukan dari fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Cuma yang dikatakan itu yang digembur-gemburkan di media sosial itu laku. Ya, masih laris. Lah nggak laris gimana? Wong itu acaranya dia, yang datang juga dia. Dari kelompoknya itu dia. Sekarang seperti wali kutub, wali kitub, wali kudruk, wali apa saja. Yang ngangkat ya dia.
Ya, yang ngangkat ya dia. Kemudian didatangi kiai-kiai untuk minta dana, dawir-dawir. Nah, seperti itu saudaraku harus mengerti. Jadi wali-wali yang dilontar-lontarkan itu yang ngomong ya para Habib Debi yang sekarang terkenal dengan si double itu sebetulnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan masyarakat pribumi? Alhamdulillah. Ya memang tidak seluruhnya, masih banyak yang belum sadar bahwa data itu penting. Data itu penting. Bukan hasil ramalan. Bukan hasil mimpi. Atau bahkan bukan hasil mukasyafah. Nggak ada zaman sekarang ini. Ya kalau dulu hasil mukasyafah orang yang dikatakan wali. Padahal itu bukan wali kutub, wali kuclum. Itulah, ayo sekarang kita kembali. Kita murnikan Islam ini, NU ini. Saya juga prihatin. Gimana ya kalau ada hadis sampai 7 juta.